Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap semangat dan terus kejar mimpi. Ketemu lagi sama aku, Santi. Thank you sebelumnya buat teman-teman yang udah mampir di channel aku ini dan nonton beberapa video aku. Dan thank you banget buat teman-teman subscriber baru yang kemarin baru aja subscribe. Jadinya aku lebih semangat untuk membuat video lagi. Sebagai intro gitu ya, biasanya di channel aku ini lebih membahas apa sih? Jadi di channel aku ini lebih membahas soal kegiatan sehari-hari aku yang memang aku itu sangat tertarik sekali tentang gaya hidup minimalism dan soal investasi, apapun investasi itu gitu ya. Sehingga harapan aku ke depan aku tuh bisa lebih banyak nabung dengan gaya minimalism ini, dan uangnya itu aku investasikan supaya profitnya itu lebih berkembang lah daripada ditabung di tabungan biasa, sehingga nantinya aku itu bisa mencapai financial freedom lebih cepat gitu teman-teman. Jadi di channel ini harapan aku kita bisa belajar bareng-bareng ya ke depannya. Oke, di topik kali ini aku mau bahas soal minimalism lagi. Kadang kan orang kalau ngomongin minimalism itu kayaknya berat gitu ya, kayak yang harus sesuatu yang harus rutin, sesuatu yang harus konsisten dilakukan, terus banyak effort. Sebenarnya ya mungkin untuk yang udah mulai terbiasa bolehlah kita berpikiran ke sana, tapi untuk kita yang baru mulai, kita jangan terlalu mempush target kita ke sana, tapi kita ya jalannya pelan-pelan aja lah ya gitu. Jadi di sini aku mau mengajarkan satu tips untuk memulai gaya hidup minimalism itu. Cobalah kita declutter barang-barang yang nggak perlu itu, nggak usah kayak per hari atau per jam kita mesti rapiin atau buang satu barang yang nggak kepake, nggak usah ke situ dulu gitu ya mindsetnya, jadi kita ngeri. At least kita per tahun gitu ya, setahun sekali kita lakukanlah beres-beres barang di rumah. Toh rumah kita sendiri kan, kalau kita rumahnya enak nyaman, itu juga kita yang merasakan gitu, bukan orang lain. Efeknya, impactnya buat kesehatan kita juga yang ngerasain, keluarga yang ngerasain, hidup lebih tenang, nyaman, pikiran santai gitu ya, dan lebih sehat juga untuk pernafasan karena nggak banyak debu kan. Sedikit sharing aja, dulu tuh aku pernah mau beli rumah gitu ya, pas survei, wah gila rumahnya full barang banget. Jadi kayak dia tuh sering beli barang yang nggak kepake gitu ya, ada apa itu, kipas angin USB lah, kontainer portable, alat tiris buah apa itu yang lebih gampang, tapi dia nggak pakai. Akhirnya di setiap plafon itu dia gantungin banyak banget, terus yang pas aku mau masuk aja tuh selalu kesenggol barang gitu kiri kanan. Jadi aku berusaha nggak seperti itu gitu ya. Kadang tuh kita nggak kerasa beli 1-2 barang, oh rumah masih luas kok gitu ya, beli 1-2 barang lagi, tapi lama-lama tahun by tahun itu akan menumpuk guys gitu. Dan coba deh kalian tuh tanya tetangga atau tanya keluarga gitu ya, saudara yang lain yang pas mampir rumah kita tuh kondisinya gimana. Kalau kita sendiri mungkin nggak terlalu sensitif ya, karena maksudnya kita kan yang ada di rumah itu setiap hari, jadi perubahan sedikit demi sedikit itu kita nggak akan berasa. Kayak contohnya berat badan lah ya, kayak kita nambah 1-2 kilo, nanti nambah lagi tuh kayak kita ya masih fine gitu, tapi tiba-tiba saat teman bilang kok gendutan ya, kita baru kerasakan, oh iya masa sih gitu kan. Terus kita baru nimbang, bener naiknya udah 5-6 kilo gitu, udah jauh dari standar normal ukuran tinggi kita gitu kan. Sayang ya, jadinya effort atau usaha yang perlu dilakukan itu kan lebih berat dibanding kita itu melakukan secara nyicil setiap tahun, jadi itu lebih gampang gitu. Nah di sini aku mau membagi 10 barang yang sebaiknya kita tuh declutter tiap tahun lah ya, yearly. Karena apa sih ya, itu ya maksudnya rumah kita itu kan satu itu yang kita tinggalin, satu itu ukurannya selalu sama dong, nggak mungkin setiap tahun rumah itu ukurannya nambah, kayak badan aja gitu bisa nambah. Satu rumahnya ukurannya sama tapi barangnya terus numpuk, bisa dibayangin nggak itu nanti penuhnya seperti apa gitu. Suatu titik kalian pasti akan ketemu lah ya titik jenuhnya itu
di kapan gitu. Kalau aku tuh berasa banget pas mau beli lemari gitu ya, mau taruh di mana itu udah nggak ketemu space-nya, kayak mau masuk sini kesenggol tangga udah penuh barang banget, sehingga kadang anak aku kayak kepleset dikit gitu ya, itu udah kayak early warning buat aku, ya ampun rumah tuh udah banyak barang banget nih yang perlu kita lakukan sesuatu ya, quote unquote. Jadi di sini aku mau bagi, tanpa berlama-lama 10 barang apa aja sih yang sebaiknya kita declutter setiap tahun. Mungkin kalian waktunya bisa pilih ya, kan setiap tahun tuh panjang ya, misal pas libur lebaran kan seminggu lebih kalian bisa declutter lah, atau pas libur akhir tahun itu juga waktu yang tepat. Selain kalian liburan, mungkin pas nggak ada budget ya kalian declutter aja gitu kan. Intinya liburan itu isilah dengan kegiatan yang bermanfaat, nggak perlu menghabiskan uang. Declutter juga udah bikin kita senang kok. Oke? Yang pertama aku nyontek dulu ya. Yang pertama itu yang paling krusial adalah baju. Baju itu kan kita nambah terus ya, apalagi cewek tuh bajunya banyak banget, beli setiap tahun gitu ya, numpuk gitu ya. Perasaannya tuh mau dipakai, ini nanti bisa kepake pas acara ini, nanti bisa kepake pas acara itu. Misal baju pesta lah, pas kondangan ini, pas kondangan itu, ternyata pandemi nggak kepake sama sekali. Jadinya ya udah nganggur di situ bertahun-tahun gitu ya. Kalau memang udah setahun 2 tahun lah ya maksimal, itu udah warning sih. Artinya kalau barang nganggur sampai setahun 2 tahun kita nggak pakai, itu ya kedepannya kemungkinan besar 90% ke atas itu nggak akan pernah kita sentuh. Jadi better itu di declutter aja gitu ya, kita jual lagi atau kita kasih orang. Itu kan kita sama-sama mendapatkan manfaat ya, entah itu uang atau kalau kita kasih uang ya at least kita dapat pahala kan ya gitu. Jadi itu yang pertama, baju itu bisa baju kita juga gitu ya, atau baju anak-anak tuh. Anak-anak kan sering banget juga ganti ukuran ya, biasanya kalau udah 3 bulan ganti, 3 bulan udah cepat besar gitu ya. It's okay untuk kadang tuh enggak aku buang sih, karena baju ini kenang-kenangan anak aku nih untuk saat masih bayi gitu ya, untuk bisa dikenang di nanti nextnya pas udah gede gitu misalnya. Tapi kan nggak semua juga kan, kalau semua kita mau keep, anak kita udah 10 tahun itu lemari udah seberapa banyak gitu bajunya. Jadi kita pilihin aja lah yang memang 1-2 gitu per usianya, atau pas, kalau aku tuh ambil yang memang pas memorable banget, pas newbornnya gitu ya, pas baru lahir. Tapi abis itu baju-baju yang emang udah nggak kepake aku keluarin gitu. Biasanya malah kalau yang udah jelek, buat apa juga kan, nggak enak juga mau dikasih ke orang, jadinya ya buat pel gitu. Jadi aku pisahin mana yang udah lusuh, mana yang masih baru, itu aku keluarin supaya lemari juga nggak penuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah obat-obatan. Biasa kan apalagi mak-mak gitu ya suka nyetok obat-obatan kan ya, nggak usah mak-mak deh, semuanya pasti ada kayak P3K versi mini lah ya, kayak misal obat-obatan untuk panas, pusing, demam gitu ya, apalagi yang punya anak juga gitu. Nah itu kalian perlu cek masa expired setiap tahunnya. Kadang kan kita cuman buat jaga-jaga, tapi pas setahun gitu ya, masa expirednya udah lewat nih gitu ya. Ya udah, itu kalian buang aja sih, daripada numpuk. Toh kita juga nanti pas mau pakai susahnya kan, ini ternyata udah expired ya, tetap aja perlu beli lagi, padahal kita rasa itu masih ada kok cadangan buat kita. Jadi itu perlu di maintain juga. Jadi tadi ya, selain maksudnya supaya kita tetap mendapatkan obat yang memang masih jangka waktunya masih ada, kita juga enggak space-nya itu bisa rapi gitu ya, bisa bersih dari obat-obatan yang emang udah expired atau kadaluarsa gitu. Yang selanjutnya ini sama kayak obat, bumbu dapur. Bumbu dapur ini juga sering tuh ya, kayak aku tuh beli kayak minyak wijen gitu ya, minyak apalagi Inggris gitu kan. Biasanya pengen nantilah kapan-kapan aku mau masak ini buat anak, tapi kenyataannya itu tuh nggak jalan-jalan juga karena aku sibuk kerja. Nah itu tiba masa waktunya setahun tuh pasti udah expired. Apalagi bumbu-bumbu itu kan jangka waktunya
dalam hitungan bulan ya. Tapi ya ini untuk memulai bulanan kita nanti dulu ya, kita at least fokusin dulu yang setiap tahun. Nah itu bumbu-bumbu kalian coba lihat masa expirednya, yang memang nggak kepake atau memang masa expirednya masih udah deket kan sayang juga ya, sebenarnya masih bisa dipakai, kalian kasihlah keluarga, kasih saudara, kasih tetangga, toh itu akan berguna juga buat mereka dibanding kita tetap keep toh akhirnya nanti itu kadaluarsa juga, sayang kan, malah mubazir. Itu sih yang ketiga. Terus yang keempat, nah ini nih yang keempat itu masalah make up dan skincare. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu kalau make up dan skincare itu selain punya masa expired gitu kan, biasanya masa expirednya 3 tahun gitu, tapi itu masa expired sebelum dibuka ya teman-teman. Tapi dia biasanya ada parameter satu lagi masa expired, dimana hitungannya itu setelah produk dibuka. Jadi kayak misalnya foundation itu yang aku tahu biasanya tuh 12 bulan setelah dibuka. Jadi setelah 12 bulan itu ya mesti kita buang ya, habis nggak habis lipstick lebih pendek lagi, kalau nggak salah 6 atau 3 bulan gitu. Jadi itu kita coba cek lah ya, kalau memang udah expired ya kita buang aja, daripada menuhin make up pouchnya kita kan juga berat kemana-mana gitu kan. Tas yang berat itu juga nantinya akan mempengaruhi ke punggung kita loh teman-teman. Mungkin kita 1-2 tahun pas masih muda nggak berasa gitu ya efeknya, tapi itu nanti akan berefek jangka panjang. Jadi untuk make up, skincare yang udah expired lebih baik dibuang juga, jadi ngurangin beban tas kita, kemana-mana jalan nggak berat, lebih ringan. Dan itu juga untuk kesehatan juga ya, kalau kita pakai sesuatu yang udah expired takutnya ada efek juga buat di kulit gitu ya. Maksudnya kalau efek ringan gatel sih nggak apa-apa, tapi kalau sampai efeknya nanti amit-amit lebih jauh gitu ya, jadi kulitnya kenapa-napa kan sayang juga ya. Jadi emang sih kita mau hemat, tapi pikirkan kesehatan dulu lah yang pertama. Jadi ya tadi ya, kalau mau hemat biasanya beli 1-2 lipstick atau 5 gitu ya. Ya cukup 1 aja, tapi setiap masa expired udah ganti aja gitu sih. Itu yang ke berapa tadi? 4 ya. Terus yang kelima, nah ini nih, ini masalah mama juga terkait mainan anak. Mainan anak ini juga biasanya kan anak fase umurnya setiap tahun mainannya beda ya, bahkan enggak setiap tahun juga sih, sama 6 bulan udah ganti mainan, numpuk, akhirnya enggak kepake juga, jadi sarang nyamuk. Ini juga yang perlu kita bersihkan sih per tahun. Coba cek mainan anak kita yang udah nggak kepake, yang memang udah lusuh, udah rusak ya buang aja lah, udah tutup mata gitu. Yang masih bagus kalian bisa kasih saudara, atau kalau saudara jauh kirimnya kan. Kalau mainan berat kasih aja tetangga, atau kalau kalian memang ya masih nggak rela gitu ya, atau ya ini lain lah ya, pertimbangan lain, bisa juga kok dijual second. Dibanding nganggur di rumah sayang ketumpuk gitu ya, apalagi plastik juga kan nanti lama-lama pudar juga warnanya dan ringkih kan, jadinya akan rusak sih kalau ngendon di situ bertahun-tahun. Jadi declutter aja lah mainan anak setiap tahun, sehingga bisa ganti mainan baru. Sayang juga kan, misal udah fase usianya tuh kayak kemarin anak aku gitu mau beli sepeda, pertimbangan sepeda kan ya lumayan sih, maksudnya paling 400-500 ribu, tapi kan di samping pertimbangan harga akhirnya mikirin space juga kan, ada space gak ya, nanti mau ditaruh di mana. Akhirnya kemarin stroller anakku itu aku jual second dulu, jadi aku punya space untuk nanti beli sepeda anak aku gitu. Jadi kalau nggak ada space kan nanti saatnya anak itu udah mengeksplor hal-hal baru, udah mau naik sepeda gitu kan, kita nggak kasih, sayang kan ya. Maksudnya potensi anak ini yang seharusnya motoriknya udah dilatih ke arah sana, jadinya nggak bisa juga gitu. Ini akhirnya narik jauhnya ke sana ya. Ini semua tuh berhubungan sama declutter, tapi efeknya jadi kemana-mana. Maka itulah pentingnya kita tetap mendeclutter barang at least setahun sekali. Terus yang keenam itu adalah, nah ini alat elektronik. Elektronik ini bisa baru, bisa second.
Kadang kita punya kayak toaster gitu kan, apalagi hair dryer lebih dari satu, ada yang hair dryer biasa, ada yang hair dryer ada sisirnya gitu kan, tapi ujungnya kita nggak pakai, ya udah itu coba dikeluarin deh, jual aja. Jual kan juga butuh waktu ya, jadi mending jual sekarang supaya nanti kalau pas kalian mau butuh barang lain lagi yang kalian beli, punya space untuk menggantikan itu gitu. Ini pun termasuk yang rusak. Yang rusak itu ya udahlah, kalau kalian mau masih reparasi, kalau enggak ya buang aja, kasih tetangga mungkin, atau kasih saudara yang memang mau reparasi dikit gitu ya. Udah kasih aja, misal kayak TV rusak atau apa yang kita males juga benerin, buat apa nyarang di situ gitu, lama-lama toh rusak juga gitu sih. Jadi sedikit berbagi juga ke orang kan nggak ada salahnya ya gitu. Terus ketujuh ini sering diabaikan tapi banyak. Ketujuh ini cukup menarik, yaitu kardus bekas. Kardus bekas ini biasanya kayak kita beli rice cooker atau kita habis ganti AC baru. Itu kayak aku tuh pengalaman kemarin, sayang banget buang kardus AC-nya, akhirnya numpuk di depan. Kardus AC kan 2 besar-besar gitu ya, buat indoor sama outdoornya. Itu jadi banyak nyamuk di sana, dilihatnya juga nggak bagus gitu ya. Kita tuh masih mau ngekip gitu sebenarnya, kayak aku sayang lah, tapi nggak tahu juga sih tujuannya kardus itu buat apa. Jadinya perlu memantapkan hati ini, ngomongin hati jadinya ya, cuman barang untuk membuang itu. Jadi kalau misal AC-nya udah kepasang 2 minggu gitulah, waktu yang aku kasih buat diri aku sendiri ini sebenarnya nggak penting juga, aku buang deh. Kalau AC-nya udah normal, aku buang itunya. Kecuali misal AC-nya masih ada kerusakan yang kita mau ganti, itu pun sebenarnya nggak butuh dus ya, paling dari tokonya kan langsung ganti unitnya gitu ya. Tapi ya untuk jaga-jaga is okay, kalau kalian masih mau mengkeep sebulan 2 bulan gitu ya, is okay gitu. Tapi buanglah kalau udah setahun, kayak beli rice cooker gitu ya, rice cooker baru sekarang 5 tahun lagi itu dusnya masih ada di lemari, buat apa gitu kan. Kadang rice cookernya udah rusak, dusnya masih ada. Lucu sih ini ya, ibu-ibu banget deh. Atau yang paling simpel lah, dus sepatu. Kita beli sepatu gitu ya di mall, dusnya disimpan loh, sampai sepatunya udah rusak, dusnya tuh masih ada. Ya elah. Ya udah, dusnya itu buang aja daripada buat tempat nyamuk, kecoa gitu ya. Aduh, aku tuh juga nggak bisa memahami diriku nih, kenapa sih seneng banget mengkeep kardus-kardus itu di rumah. Oke, nextnya itu terkait buku dan dokumen. Aku jadiin satu ya. Buku dan dokumen ini seringnya kita tuh sama, mau baca gitu ya, beli dulu, nantilah seminggu aku mau baca, nantilah sebulan mau baca, nggak dibaca-baca sampai udah bukunya tuh warnanya kuning-kuning. Udahlah, kalau buku itu nggak kepake gitu ya, dokumen juga nggak kita baca juga, ujungnya buang aja. Nggak buang lah ya, maksudnya dalam arti kalau memang itu udah lusuh banget dan memang nggak berguna buat orang lain ya, atau terlalu spesifik kita nggak nemuin, ya udahlah, mau gimana gitu ya. Tapi kalau memang masih bisa dimanfaatkan buat orang, atau ada orang temen yang mau baca gitu ya, saudara, kasih gitu. Intinya coba keluarkan aja dari rumah kita gitu, siapa tahu masih kepake buat orang lain. Atau misalnya tadi bukunya udah lusuh juga, toh nanti bisa diambil pemulung kan sama kardus-kardus itu, mereka juga bisa manfaatin, nanti dikiloin atau gimana, sehingga bermanfaat juga kan buat mereka gitu. Terus yang ke berapa nih? 2 lagi ya? 2 lagi. Oke, yang 9 ini barang yang salah beli. Biasanya kan sering banget tuh, apalagi di Shopee, mak-mak itu suka beli atau kepengen atau teriming-iming gitu ya, buat beli sesuatu yang useful gitu kan. Oh, ini bisa ngerajangnya cepet nih gitu kan. Terus ini nih pisau buat ini sendiri, atau ini loh rak
serbaguna yang bisa diginiin, lacinya banyak. Atau toples nih kalau dibuka langsung 5, bisa 5 snack masuk. Biasanya kan kita lebih langsung cepet ya, oh iya ini akan kepake nih, padahal ya usefulnya sih useful kalau kita emang mau pakai gitu ya. Tapi seringnya coba cek deh, kita tuh nggak pakai. Kadang kita merasa memang itu barang sangat berguna, tapi bukan buat kita. Kita seneng aja ngelihat fungsinya, tapi it's not for me, it's not for us gitu kan. Jadinya nganggur. Kayak misal kipas USB deh. Oh iya ini nanti kepake ya kalau kita kemanasan, lah ujungnya kita cuman di kantor udah ada AC, kita nggak pernah pergi kemana-mana, gimana mau pakainya gitu kan. Akhirnya nganggur di rumah. Balik ke yang tadi ya, ke rumah yang sempat aku kunjungin tuh sampai di tembok-temboknya tuh dipasangin partisi untuk nyantolin barang-barang yang dia nggak pakai loh. Nah itu kalau udah sebanyak itu, terus kalau mau pindahan, bayangin teman-teman, itu kita gimana? Stres sendiri pasti pertamanya kalau udah banyak barang. Oke, nggak kerasa udah 9. Satu lagi, ini penting nggak penting sih ya, tapi buat aku penting juga, yaitu file. Beda kayak buku dan dokumen tadi kan fisik, biasanya file ini yang lebih ada di komputer atau laptop kita. Biasanya kan kita meeting atau kita diskusi atau kita ngerjain tugas lah ya, yang mahasiswa, draft 1, draft 2, draft 3, atau picture gitu ya. Atau ini bukan di laptop dan komputer juga sih, kayak misal di handphone kita kan sering ngefoto gitu ya buat Instagram gitu kan. Nah fotonya itu setiap tahun kan numpuk ya. Nah itu coba deh hapus, bersihin direktorinya supaya kita tuh enak memulai tahun berikutnya gitu kan. Nggak enak ya kayak aku tuh pas mau ngevideo atau memfoto event penting, misal liburan anak gitu ya, pas mau foto memori penuh ngedadak hapusin dulu gitu sih. Pilihin foto yang kayaknya oke nih bisa dihapus. Tapi maksudnya kalau kita punya lebih banyak waktu untuk preparation itu dulu gitu ya, hapus dulu deh sebelum kita keganggu acaranya, kan lebih enak ya. Jadi lebih tenang juga hidup. Dan kalau misal ngomongin file di komputer itu, kita juga lebih potensi untuk salah kirim file, karena kebanyakan file dengan nama yang hampir sama itu bisa terminimalisir gitu sih. Jadi yang nomor 10 ini memang case-nya nggak fisik gitu ya, tapi penting juga untuk kita bereskan setiap tahun. Ya itu aja sih 10 barang yang perlu kita declutter setiap tahun untuk membuat rumah kita itu ya ada yang masuk, ada yang keluar juga lah ya. Kayak kita manusia kan juga makan, ada yang dikeluarin juga gitu. Jadi pencernaannya sehat, begitu juga rumah. Ibaratnya kayak gitu aja sih. Jadi rumah itu fungsinya sama, ukurannya sama gitu ya. Jangan sampai barang masuknya terlalu banyak, yang keluar nggak ada. Jadi perlu balance. Thank you teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga untuk kita bersama. Aku sama-sama juga masih belajar. Paling itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.